Oh iya guys, kali ini gue mau bahas iPhone pertama gue, yaitu iPhone 13 Pro. Oke, iPhone 13 Pro. Jadi ini iPhone pertama yang gue beli setelah jadi user Android selama hampir 10 tahun. Dulu sebenarnya gue udah sering cobain iPhone, tapi cuma sebatas coba-coba doang karena belum tertarik. Tapi tahun ini gue akhirnya tertarik untuk beli soalnya iPhone sekarang lagi bagus-bagusnya. Jadi akhirnya kemarin gue beli iPhone 13 Pro warna putih karena gue nggak kebagian yang warna biru. Sebenarnya gue udah pengen beli ini dari bulan Oktober, tapi akhirnya gue tahan-tahan karena gue nunggu versi resminya yang launching di bulan November. Terus kemarin gue juga beli iPhone 13 karena gue pengen tahu bedanya versi Pro dan versi normalnya itu apa aja. Tapi kali ini kita bahas versi Pro-nya dulu karena ini kan memang versi yang paling tinggi dari semuanya. Dan ya setelah pakai HP-nya selama 2 minggu, bisa gue bilang perbedaannya ada banyak banget ya. Tapi perbedaan yang paling terasa tentu aja dari softwarenya, yaitu si iOS. Perbedaannya ternyata cukup banyak kalau dibandingkan dengan Android, tapi untungnya proses pindah dari Android ke iOS itu nggak begitu sulit, karena di gue sendiri proses adaptasinya cuma butuh waktu beberapa hari doang. Tapi tetap ada beberapa hal yang cukup annoying pas pindah dari Android ke iOS. Yang pertama itu tombol back-nya menurut gue susah dijangkau, dan kadang buat bingung karena letaknya tuh nggak konsisten di setiap aplikasi. Chat WhatsApp gue juga nggak bisa dipindah karena dia nggak bisa narik backupan WhatsApp dari Google Drive, dan kustomisasi home screen-nya juga lebih ribet dibandingkan dengan Android. Tapi walaupun kayak gitu, akhirnya gue tetap tertarik sih pindah ke iOS karena gue suka dengan fitur-fitur security di iOS. Menurut gue fitur-fiturnya di sini lebih meyakinkan, kayak kita dikasih opsi apakah aplikasi yang kita install boleh tracking atau enggak. Terus ada logo khusus juga yang ngasih tahu kalau ada aplikasi yang akses GPS, kamera, atau microphone, dan proses authentication-nya juga terasa seamless karena Face ID-nya super cepat. Dan walaupun susah dikustomisasi, ternyata home screen iOS ini juga cukup nyaman guys, soalnya tampilannya simple banget dan nggak banyak gangguan kayak bloatware atau iklan di Android. Jadi bisa gue bilang pindah dari Android ke iOS itu ada seru nggak serunya sih. Tapi proses transisinya sebenarnya nggak terlalu sulit, yang penting kita punya waktu aja untuk adaptasi. Terus untuk bodinya sendiri, ternyata bodi HP ini berat guys. Bahkan ini HP compact terberat yang pernah gue pakai. Desainnya juga masih mirip dengan iPhone yang dulu, dan itu terasa kurang seru, terutama buat gue yang udah terbiasa dengan desain baru di Android setiap tahunnya. Tapi pas pertama kali pegang HP-nya, gue kayak langsung dikasih paham gitu guys, kenapa harga HP ini hampir 19 juta. Soalnya ternyata bodi HP ini super kokoh dan finishingnya juga super mewah, bahkan terasa lebih mewah dari HP Android yang pernah gue pegang. Desainnya juga sebenarnya tetap kelihatan cantik, walaupun di sini nggak ada sesuatu hal yang baru dan yang bener-bener wah, tapi sebenarnya itu nggak terlalu masalah karena dari awal desain HP-nya emang udah cantik. Paling salah satunya hal yang mengganggu dari bodinya iPhone menurut gue cuma notch-nya doang, tapi mau nggak mau gue harus terbiasa dengan itu karena di situ ada Face ID yang fungsinya bener-bener penting di HP ini. Jadi kalau dibandingkan dengan HP Android, gue rasa iPhone unggul di feel in hand-nya sih. Soalnya HP ini emang terasa beneran mewah dan beneran kokoh banget. Paling yang agak kurang gue rasa cuma di bobotnya doang sih. Soalnya untuk HP sekecil ini bobotnya menurut gue agak lebay. Tapi ada positifnya juga, soalnya itu ngebuat HP ini punya kapasitas baterai yang lebih besar dari iPhone yang sebelumnya. Dan itu ngebuat baterainya jadi awet banget. Gue bilang kayak gitu karena kemarin gue bener-bener tes baterainya dengan tipe pemakaian yang hampir mustahil dilakukan oleh orang-orang normal, dan hasilnya beneran buat gue kagum. Jadi kemarin pas gue cobain, ternyata baterainya nggak habis-habis walaupun udah dipakai Netflix selama 5 jam dan main game selama 1,5 jam. Terus kalau dipakai untuk main game terus-terusan, dia bisa bertahan selama 4 jam lebih. Dan itu udah hampir mirip dengan daya tahan baterai HP 1 jutaannya Android. Padahal HP 1 jutaan Android itu adalah HP Android yang baterainya paling awet. Jadi kalau cuma dipakai untuk chattingan dan sosmedan doang sih, gue yakin baterai HP ini bisa bertahan sampai 2 hari. Dan gue rasa ini bakalan cocok banget untuk tipe user yang super heavy, soalnya daya tahan baterainya ini udah termasuk super sih untuk HP yang speknya tinggi kayak gini. Ngomong-ngomong tentang spek, salah satu alasan kenapa gue tertarik untuk beli iPhone 13 Pro adalah karena layarnya punya spek yang atau fitur yang mirip dengan layar Android, yaitu dia udah punya promotion atau di Android namanya itu high refresh rate. Bagi gue itu fitur layar terbaik Android selama 2 tahun belakangan, karena itu ngebuat user experience-nya jadi kelihatan lebih wah. Tapi setelah cobain di sini, gue ngerasa efek promotion di iPhone ternyata nggak begitu signifikan. Gue bilang kayak gitu karena gue nggak ngerasa ada perbedaan yang begitu besar pas gue pindah dari iPhone 13 ke iPhone 13 Pro, padahal beda refresh rate mereka emang cukup jauh sih, hampir setengahnya. Gue rasa sih mungkin ini karena animasi UI di iPhone terlalu cepat, jadi perbedaan kemulusan gerak gambarnya itu nggak terlalu terasa dan nggak sedramatis di Android. Dan untuk warna layarnya sendiri,
Tapi bagi gue karakter warnanya layarnya ini mirip kayak monitor editing, soalnya warnanya natural dan akurat. Mungkin itu alasan kenapa banyak pekerja atau konten kreator yang suka pakai iPhone, soalnya layarnya emang beneran bisa diandelin untuk kerjaan yang butuh keakuratan warna yang tinggi. Tapi karena gue suka nonton dan pakai HP cuma untuk entertainment doang, gue pribadi lebih suka layarnya Samsung sih. Soalnya di Samsung itu ada fitur yang ngebuat warna gambarnya itu lebih dramatis kayak di TV-TV mahal. Tapi itu masalah selera aja sih, soalnya kan setiap orang kebutuhannya beda-beda. Nah, walaupun warna layarnya nggak seseru Samsung, tapi kalau ngomongin performa, bisa gue bilang performa iPhone jauh lebih seru dari HP-HP Android. Tahun ini gue banyak banget nyobain HP high-end Android, dan mereka semua punya performa yang kuat-kuat, tapi kalau benar-benar di-push, kadang performanya itu suka drop atau nggak sekuat performa aslinya lagi. Sedangkan kalau di iPhone, gue hampir nggak ngerasain ada drop performa. Soalnya performanya emang bener-bener kuat dan bener-bener stabil. Bahkan setelah dipakai main game berjam-jam pun, performanya juga nggak terasa drop. Dan bisa gue bilang performa iPhone 13 Pro ini udah terhitung overkill sih untuk sekarang, karena sejauh yang gue coba, belum ada aplikasi atau game yang benar-benar bisa buat performanya jadi drop. Itu bagus karena tandanya HP ini punya performa yang lebih dari cukup untuk pemakaian jangka panjang dan harusnya nggak akan lemot walau dipakai bertahun-tahun. Mungkin itu kali ya alasan user iPhone jarang ganti HP, soalnya HP-nya memang susah dibuat lemot, kecuali storage-nya penuh. Nah, untuk kameranya sendiri, jujur gue penasaran banget sih dengan kameranya, karena akhirnya gue bisa nge-compare hasil kameranya dengan HP-HP Android yang biasa gue pakai. Sama kayak versi Max-nya, iPhone 13 Pro juga punya 3 kamera belakang, yaitu kamera wide, ultra wide, dan telephoto 3 kali zoom. Terus dia juga bisa record video sampai 4K 60 fps dan punya fitur kamera baru, yaitu fitur kamera makro. Pas gue liat hasil fotonya, bisa gue bilang kameranya super reliable. Nggak cuma kamera utamanya, tapi kamera telefoto dan ultrawide-nya menurut gue sangat bisa diandalkan. Yang gue suka dari kameranya, noise-nya hampir nggak kelihatan guys, bahkan hampir nggak ada. Dynamic range-nya juga oke banget dan warnanya juga cakep. Karena penasaran, akhirnya kemarin gue compare hasil fotonya dengan HP Android yang sering gue pakai, yaitu Samsung Galaxy S21 Plus. Dan bisa gue bilang di kondisi cahaya yang perfect, hasilnya sih mirip-mirip. Paling yang ngebedain iPhone gue rasa lebih kuat di kontras, jadi warnanya lebih pekat, beda dengan Samsung yang warnanya sedikit lebih cerah. Terus dari semua foto yang gue ambil pakai iPhone, gue ngerasa white balance-nya sedikit lebih warm dari normalnya. Sedangkan Samsung, white balance-nya kelihatan kayak dikoreksi gitu guys. Menurut gue itu ngaruh ke skin tone juga, karena saat dipakai untuk foto orang, di iPhone muka gue jadi kelihatan sedikit lebih kuning, sedangkan di Samsung kelihatan jadi lebih putih. Tapi walaupun kayak gitu, warna kedua foto ini terhitung bagus sih, dan bagus atau enggaknya itu tergantung selera aja. Kalau gue pribadi sih lebih suka hasil fotonya Samsung. Nah, kemarin gue juga cobain mode zoom-nya guys, untuk ngetes ketajamannya kayak mana, dan ternyata di mode zoom-nya hasil ketajamannya nggak jauh beda, bahkan di 15 kali zoom, beda ketajaman iPhone dan juga Samsung Galaxy S21 Plus hampir nggak ada bedanya. Ini keren sih, soalnya gue kira zoom iPhone itu bakalan kalah dari Samsung yang lebih lama ngembangin teknologi ini, jadi ini keren sih. Terus di kondisi low light, karakternya juga agak beda. Kalau iPhone noise reduction dan sharpening-nya lebih kuat, sedangkan di Samsung cenderung natural sih hasilnya, walaupun hasilnya ada sedikit noise. Tapi lagi-lagi menurut gue keduanya sama-sama bagus, dan gue suka hasil foto kedua HP ini. Menurut gue di low light keduanya sama-sama oke. Nah, untuk video sendiri dia bisa record sampai 4K 60 fps dan bisa pindah-pindah juga antar lensa kayak di Android, kayak lensa ultra wide kayak gini contohnya, dan bisa ke telefoto juga yang bakal sempit banget. Dan dia juga punya fitur namanya cinematic video yang bakal ngebuat background tuh jadi ngeblur, tapi blurnya emang nggak rapi banget, soalnya blurnya emang digital. Dan dia juga yang seru, dia bisa pindah-pindah fokus gitu sih. Ini beda sama di Android yang fokusnya kalau video blur gitu nggak bisa dipindah-pindah atau fokusnya. Terus untuk stabilannya juga menurut gue stabil ya, bahkan di 60 fps juga hasilnya stabil. Jadi menurut gue sih kalau dipakai untuk jalan-jalan ini udah pasti enak lah, bahkan banyak juga konten kreator yang pakai kamera iPhone buat konten, jadi ya ini bagus sih. Nah, untuk fitur-fitur lainnya sih sebenarnya HP ini masih mirip-mirip aja dengan Android, kayak dia punya NFC, udah anti air juga, dan kalau nggak salah punya 5G dan udah ada wireless charging juga. Paling yang beda menurut gue ada dua sih. Yang pertama audio quality-nya. Menurut gue audio quality dari iPhone ini ada di atas smartphone Android. Paling dia cuma kalah dari ROG Phone 5 doang, tapi itu pun ROG Phone 5 unggul karena dia front firing, sedangkan yang ini kan enggak. Terus perbedaan yang kedua paling di charging speed-nya aja, karena menurut gue chargeran iPhone ini agak kurang kencang. Tahun ini banyak HP Android yang charging time-nya cuma butuh waktu sekitar 4
45 menit untuk full charge. Bahkan yang terakhir gue review, dia cuma butuh waktu 17 menit doang untuk full charge dari kondisi low bat. Dan itu terasa jauh banget kalau dibandingkan dengan chargeran iPhone yang butuh waktu sekitar 90 menit untuk full charge. Untungnya baterainya udah bisa keisi sekitar 50% dalam 30 menit, dan itu menurut gue sih udah lumayan lah ya. Soalnya 50% di iPhone itu udah cukup kayaknya dipakai untuk seharian. Oke, overall setelah pakai HP ini selama 2 minggu, bisa gue bilang experience pindah dari Android ke iPhone itu cukup seru. Walaupun software-nya sebenarnya agak ribet buat orang-orang yang nggak terbiasa, tapi kualitas HP-nya menurut gue dapet nilai yang hampir 10. Yang kurang dari iPhone 30 Pro menurut gue paling cuma di kecepatan ngecasnya doang, soalnya dia kalah banget kalau dibandingkan dengan HP-HP Android. Tapi di luar dari itu, kualitasnya memang terasa super banget, terutama di bodi, performa, dan daya tahan baterainya yang memang terasa lebih superior kalau dibandingkan dengan high-end Android yang ada sekarang. Dan bagi gue itu ngebuat iPhone 30 Pro jadi smartphone terbaik saat ini, dan itu wajar banget sih soalnya kan harganya luar biasa mahal. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk iPhone 13 Pro. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Makasih udah nonton, ciao.